Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 5 subtema 4. Kita akan belajar cuaca, musim, dan iklim. Marilah kita awali kegiatan belajar kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Kalian bisa buka buku pulpena kalian di halaman 75. Kita mulai dari muatan bahasa Indonesia. Menemukan informasi dari teks tentang cuaca, musim, dan iklim. Kita akan belajar perbedaan cuaca, musim, dan iklim. Cuaca merupakan kondisi udara yang terjadi dalam kurun waktu yang relatif singkat dan di wilayah terbatas. Sedangkan musim merupakan cuaca yang terjadi secara dominan dalam rentang waktu tertentu. Misalnya, seperti sekarang kita mengalami musim hujan, berarti rentang waktu ketika sering terjadi hujan. Pada musim hujan sering terjadi cuaca mendung. Kalian melihat ya, cuaca mendung ketika langit menjadi gelap. Terdapat 2 musim di Indonesia, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Saat musim kemarau, cuaca cenderung panas atau cerah. Pada musim kemarau, angin dari belahan bumi utara berembus melalui gurun pasir di bagian utara benua Australia. Itu tadi pengertian musim. Untuk iklim, berdasarkan banyaknya sinar matahari yang diterima di bumi, Indonesia itu dilewati oleh garis khatulistiwa. Daerah khatulistiwa itu banyak menerima sinar matahari, sehingga Indonesia beriklim tropis. Iklim tropis itu cirinya sinar matahari dapat dirasakan sepanjang tahun. Jadi setiap pagi kita bisa merasakan panasnya sinar matahari ketika matahari terbit. Nah, itu namanya Indonesia beriklim tropis. Jadi cirinya sinar matahari dapat dirasakan sepanjang tahun. Indonesia beriklim tropis karena letak geografisnya berada pada garis khatulistiwa. Kita lanjutkan. Apa itu BMKG? Sebelum kita belajar ke BMKG, tadi kita sudah belajar 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Kita ulangi lagi. Kalau musim hujan itu banyaknya curah hujan yang terjadi. Musim hujan itu terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan April. Sedangkan untuk musim kemarau itu jumlah curah hujan yang sangat rendah. Biasanya terjadi pada bulan April sampai bulan Oktober. Apa itu BMKG? BMKG itu singkatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Saya ulangi ya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Apa toh tujuannya dari BMKG itu? Ayo, siapa yang tahu? Pasti kalian pernah lihat berita-berita di TV ya. Jadi BMKG itu tentang perubahan iklim di Indonesia. Ya, kayak cuaca, misalnya terjadi cuacanya tiba-tiba iklimnya berubah, terus terjadi badai, misalnya seperti itu ya, terjadi angin. Nah, itu nanti bisa dipantau dengan dari BMKG itu tadi. Supaya apa tujuannya? Supaya kita bersiap-siap. Misalnya nanti akan ada hujan deras sekali, kita bersiap-siap, kita tidak akan pergi keluar rumah, seperti itu. Kita lanjutkan. Sekarang kita belajar muatan matematika. Pengurangan 2 pecahan berpenyebut sama. Kalau kemarin sudah penjumlahan berpenyebut sama, sekarang pengurangan. Yang diperhatikan itu pembilangnya, angka yang atas. Karena angka yang di bawah atau penyebut itu sudah sama. Berarti kita tulis dulu di sini per 5. Kemudian 4 kurangi 2. 4 kurangi 2 ketemu berapa? 2. Berarti 2 per 5. Diingat ya, penyebutnya itu tidak dikurangi. Jadi yang dikurangi hanya pembilang.
4 kurangi 2, 2/5. Kalau disajikan dalam gambar, di sini ya diarsir 4, karena dikurangi 2, berarti 2-nya disilang. Oh, tersisa 2, berarti 2/5. Mudah ya. Sekarang soal yang B, perhatikan. Di sini 6/8 dikurangi 3/8. Penyebutnya sudah sama, di sini ditulis per 8 bawahnya. Sekarang kita hitung, 6 kurangi 3, 3. Sehingga diperoleh 3/8. Kita lanjut nomor 2. 5/6 dikurangi 3/6. Yang diarsir 5, diambil 3, 3-nya disilang. 5 kurangi 3 berapa? 2, 2/6. Kemudian yang B, 7/8 dikurangi 2/8. 7 kurangi 2 berapa? 5, 5/8. Jadi untuk pengurangan penyebutnya tidak usah dikurangi, penyebutnya tetap kita tulis sama, satu saja menulisnya. Sudah jelas ya? Kita lanjutkan. Muatan SPDP, karya seni dengan teknik aplikasi. Sebelum kita ke teknik aplikasi, kalian masih ingat ya, karya seni 3 dimensi itu apa? Siapa masih ingat? Ya, karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang dibatasi oleh 3 sisi. Jadi ada panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni 3 dimensi juga memiliki volume atau isi, menempati ruang, dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Teknik aplikasi merupakan teknik membuat karya dengan cara menempel kemudian menjahit. Jadi kita akan belajar teknik aplikasi dengan menempel dan menjahit. Kalian bisa buka buku pulpena kalian di halaman 78. Kita akan belajar teknik menjahit tusuk veston. Seperti terlihat di situ ya. Jadi kalian siapkan apa itu? Kalian siapkan peralatannya berupa kain flanel, kemudian ada kain flanel ada apa? Ada jarum, kemudian ada benang. Ya, kalian perhatikan di sini yang pertama ada pola jahitan tusuk veston yang akan dibuat. Jadi kalian potong dulu ukurannya, kemudian yang kedua masukkan benang yang tidak dipilih ke dalam lubang jarum dan ikat simbol mati di ujung benang. Kemudian yang ketiga, tempelkan 2 potong kain flanel dan tusuklah kain dengan jarum hingga menembus 2 potong kain. Yang keempat, buatlah simpul seperti yang dicontohkan pada gambar. Jadi untuk mengunci jahitannya supaya tidak lepas ya. Terus yang kelima, tentukan bagian kain yang akan ditusuk selanjutnya. Yang keenam, tariklah benang melalui lingkaran yang baru terbentuk. Yang ketujuh, ketika jahitan mencapai sudut kain, tusuklah jarum secara diagonal ke arah bawah. Dan yang terakhir, ulangi jahitan hingga mengelilingi kain. Nanti anak-anak silahkan berlatih keterampilan kinerja produk. Kalian silahkan membuat bros dengan teknik menjahit tusuk veston. Seperti tadi, kalian bisa siapkan bahannya berupa kain flanel, benang wol, jarum sulam. Nanti dalamnya bisa kalian isi dengan kapas atau dengan tisu juga boleh. Kemudian gunting, peniti, dan perekat. Misalnya aku pengen buat gantungan kunci, boleh silahkan kalian berkreasi membuat sesuatu dari kain flanel tadi. Tidak harus membuat bros, silahkan tidak harus membuat bros, yang penting ada kegiatan menjahit dengan tusuk veston tadi. Oke. Sekian untuk pembelajaran pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.